Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asra Muzaki. Di sini saya akan mempresentasikan modul ke-9 yaitu First Hop Redundancy Protokol FHRP dan HSRP. Untuk bagian pertamanya, masalah single point of failure dan solusi redundansi router. Yang pertama, keterbatasan gateway default. Pada segmen jaringan standar, setiap host akhirnya hanya dikonfigurasi dengan satu alamat gateway default. Kegagalan fisik pada router ini menyebabkan putusnya komunikasi ke luar jaringan. Yang pertama, single point of failure. Jika router utama yang sebagai gateway gagal, host akan langsung terisolasi dari internet atau WAN luar meskipun jalur fisik alternatif ke switch jaringan masih ada. Yang kedua, protokol perutian dinamis. Perutian dinamis dapat mengonvergensikan jalur antar router secara cepat, tetapi memengaruhi konfigurasi IP gateway default statis pada perangkat host. Yang kedua, pengenalan redundansi router. Untuk menjaga kegagalan gateway tunggal, beberapa router fisik dikonfigurasikan agar bertindak bersama-sama untuk menghadirkan ilusi satu router virtual tunggal bagi perangkat host. Yang pertama, router virtual. Beberapa router dikelompokkan dan berbagi satu alamat IP virtual dan satu MAC address virtual yang dijadikan gateway default pada hostnya. Yang kedua, router penerusan versus router siaga. Hanya satu router, yaitu router penerus atau yang aktif, yang memproses paket, sementara router lainnya, router siaga atau router standby, memantau status operasional secara real time. Yang ketiga, mekanisme langkah failover. Ketika router penerusnya aktif mengalami kegagalan fisik atau kegagalan koneksi ke arah luar, protokol FHRP mengalihkan tanggung jawab secara transparan. Yang pertama, pesan hello-nya terhenti. Router siaga berhenti menerima pesan hello periodik yang biasa dikirimkan oleh router penerusan utamanya. Yang kedua, pengambil alihan peran. Setelah melampaui masa hold time, router siaga mendeteksi status kegagalan dan secara otomatis menjadi router penerus barunya. Yang ketiga, tanpa interupsi layanan. Karena router penerusan baru mengadopsi alamat IPv4 dan MAC virtual yang sama, host di LAN terus mengirim paket tanpa harus menggantikan konfigurasi. Bagian kedua, opsi protokol FHRP dan karakteristik HSRP. Yang keempatnya, opsi protokol FHRP yang tersedia. Yang pertama, HSRP. Keterangannya menyediakan failover transparan pada IPv4 dengan memiliki aktif dan standby router secara otomatis. Tipenya Cisco Proprietary. Yang kedua, HSRP untuk IPv6 menyediakan fungsionalitas yang sama dengan HSRP biasa, namun dioperasikan pada lingkungan jaringan IPv6. Tipenya juga Cisco Proprietary. Yang ketiga, FRRP v2. Protokol non-proprietary untuk IPv4 menetapkan master dan backup router pada multi-access LAN. Tipenya juga IETF Open Standard. Yang keempat, FRRP v3 mendukung kemampuan perutiran dinamis baik untuk alamat IPv4 maupun IPv6 dalam lingkungan multi-vendor. Tipenya IETF Open Standard. Bagian ketiga, mendalami kerja HSRP, prioritas, permission, dan status. Gambaran umum mekanisme HSRP. Cisco Proprietary HSRP dikembangkan oleh Cisco untuk memberikan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan redundansi router hop pertama. Yang kedua, pemilihan otomatis. Secara dinamis memilih router aktif untuk mengirim paket dan satu router siaga untuk memantau status operasional. Yang ketiga, redundansi cepat. Ketika perangkat aktif mengalami kegagalan, router standby segera mengambil alih fungsi penerusan paket tanpa perlu mengganti IP gateway di komputer hostnya. Yang keenam, prioritas dan kemampuan permission. Prioritas default HSRP adalah 100, nilainya berkisar dari 0 sampai 255. Router dengan nilai prioritas tertinggi yang dipilih menjadi router aktif. Yang pertama, konfigurasi standby priority. Gunakan perintah termuka standby priority untuk menentukan router aktif yang utamanya. Yang kedua, mekanisme permission. Secara default, jika router aktif yang lama kembali online, ia tidak akan mengambil alih peran dari standby. Aktifkan fitur dengan standby prim. Yang ketiga, trigger pemilihan ulang. Fitur permission memaksa proses pemilihan ulang terjadi kembali begitu router dengan prioritas lebih tinggi kembali beroperasi. Yang ketujuh, status keadaan dan timer HSRP. Initial learn. Initial dimulai saat konfigurasi baru diterapkan atau port menyala. Di status learn, router mencoba mencari IP virtual dengan menunggu pesan hello. Yang kedua, standby state. Router merupakan kandidat kuat berikutnya untuk menjadi router aktif. Secara periodik mengirimkan hello packet. Yang ketiga, listen and speak. Di listen, router sudah tahu IP virtual tapi belum menjadi aktif atau standby. Di speak, router aktif mengirimkan pesan hello untuk ikut pemilihan. Yang keempat, active state. Router berhasil memenangkan pemilihan dan saat ini aktif menangani semua proses penerusan lintas data LAN.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.